Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ramadhani Salsabila dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Yang terhormat Ibu Siti Maliha selaku dosen pengampu mata kuliah Konseling Kognitif Behavior, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang konsep dasar konseling behavior terapi. Kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang konsep dasar konseling behavior terapi atau CBT. Nah, jadi CBT ini adalah pendekatan terapi yang membantu seseorang mengubah pola pikir negatif dan perilaku yang tidak sehat menjadi lebih positif. Nah, CBT juga menjelaskan bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling terhubung satu sama lain. Pikiran tersebut juga dapat mempengaruhi perasaannya, kemudian perasaan tersebut akan mempengaruhi perilaku yang muncul. Oleh karena itu, apabila pola pikir negatif dapat diubah menjadi lebih positif, maka emosi serta perilaku individu juga akan berubah menjadi lebih baik. Sebagai contohnya itu, seseorang yang berpikir kayak saya pasti gagal, akan merasa cemas, takut mencoba, dan akhirnya memilih menyerah sebelum berusaha. Nah, dalam CBT, pikiran negatif tersebut dibantu untuk diubah menjadi pikiran yang lebih realistis. Seperti saya bisa mencoba dan belajar dari kesalahan. Dengan cara tersebut, individu akan lebih percaya diri, berani mencoba, dan mampu menghadapi masalah lebih baik. Sejarah CBT ini berkembang sekitar tahun 1960-an sebagai pendekatan terapi yang berbeda dari terapi psikologi sebelumnya yang lebih banyak membahas pengalaman masa lalu dan alam bawah sadar. Para ahli kemudian mulai meyakini bahwa masalah psikologis tidak hanya dipengaruhi oleh masa lalu, tapi juga pola pikir seseorang pada saat ini. Nah, dari CBT, dari pemikiran tersebut lahirnya CBT yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. CBT juga berkembang menjadi terapi yang terstruktur dan fokus pada masalah yang sedang dihadapi individu saat ini, serta menggunakan berbagai latihan dan tugas untuk membantu perubahan perilaku secara nyata. Melalui proses tersebut, individu juga dibantu untuk mengenali dan mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif. Hingga sekarang CBT itu menjadi salah satu terapi yang paling populer dan banyak digunakan di dunia karena terbukti efektif dalam membantu mengatasi berbagai masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, stres, dan kurang percaya diri. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh CBT ini ada Aaron Beck, itu dikenal sebagai pelopor CBT dan mengembangkan terapi kognitif. Ia juga menjelaskan bahwa banyak masalah psikologis seperti depresi, kecemasan ini dipengaruhi oleh pikiran negatif otomatis yang muncul dari diri seseorang. Pikiran negatif tersebut sering muncul tanpa disadari dan membuat individu memiliki pandangan buruk terhadap diri sendiri, lingkungan, maupun masa depan. Dan oleh karena itu, Aaron Beck juga menggambarkan pendekatan terapi yang membantu individu mengenali, menantang, dan mengubah pola pikir negatif menjadi lebih realistis, sehingga kondisi emosional serta perilakunya dapat membaik. Yang kedua ada Albert Ellis, merupakan tokoh yang menggambarkan rasional emotif behavior terapi atau REBT, yaitu salah satu pendekatan yang menjadi dasar perkembangan CBT. Nah, Ellis menjelaskan bahwa emosi negatif tidak langsung disebabkan oleh satu peristiwa, tapi dipengaruhi oleh cara seseorang berpikir terhadap peristiwa tersebut. Menurutnya, pikiran yang tidak rasional itu seperti misalnya itu, saya harus sempurna, atau semua orang itu harus menyukai saya. Itu dapat menimbulkan kecemasan, marah, dan kecewa berlebihan. Melalui terapi, Ellis membantu individu mengubah pikiran yang tidak rasional menjadi lebih logis atau realistis, agar mampu mengolah emosi dengan baik. Selanjutnya itu Donald, yaitu tokoh CBT yang mengembangkan teknik self-instruction atau instruksi diri. Teknik ini membantu individu mengontrol pikiran, emosi, dan perilaku melalui percakapan positif dengan diri sendiri. Nah, Donald percaya bahwa cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri itu sangat mempengaruhi tindakan dan emosinya.
Oleh karena itu, individu dilatih untuk mengganti pikiran negatif dengan kalimat yang lebih positif dan membangun, seperti mengubah pikiran, saya tidak bisa menjadi saya akan mencoba dengan tenang. Teknik ini digunakan untuk membantu individu mengatasi stres, kecemasan, serta meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya yaitu tujuan dari CBT. Ini ada mengubah pola pikir negatif, mengurangi kecemasan dan stres, membantu mengontrol emosi, mengubah perilaku maladaptif, serta meningkatkan rasa kepercayaan diri, dan membantu individu berpikir lebih realistis atau positif. Selanjutnya itu pengertian distorsi kognitif. Distorsi kognitif adalah kesalahan berpikir atau penyimpangan dalam cara berpikir yang membuat seseorang itu memandang suatu situasi secara negatif atau berlebihan atau tidak realistis. Nah, distorsi ini biasanya muncul secara otomatis dalam pikiran seseorang sehingga seringkali tidak menyadari bahwa cara berpikirnya kurang tepat. Akibatnya, seseorang ini cenderung menilai diri sendiri, orang lain maupun keadaan di sekitarnya dengan sudut pandang yang buruk tanpa melihat fakta secara objektif. Nah, distorsi kognitif dapat mempengaruhi kondisi emosional dan perilaku seseorang seperti menimbulkan rasa cemas, sedih, minder, hingga overthinking. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah macam-macam distorsi kognitif. Yang pertama, generalisasi berlebihan, yaitu menganggap suatu kejadian buruk akan selalu terjadi terus-menerus. Seperti saya gagal sekali, berarti saya akan selamanya gagal. Yang kedua ada mind reading, itu merasa tahu apa yang dipikirkan oleh orang lain. Misalnya teman saya diam, pasti dia membenci saya, padahal kenyataannya belum tentu demikian. Lalu ada black and white thinking, itu melihat sesuatu hanya dari dua sisi, sangat baik atau sangat buruk. Misalnya kalau nilai saya tidak sempurna berarti saya bodoh, padahal nilai yang tidak sempurna itu bukan berarti seseorang itu tidak pintar, karena kemampuan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh satu hasil saja. Selanjutnya ada catastrophizing, itu membayangkan hal buruk secara berlebihan. Misalnya, kalau saya salah bicara saat presentasi, hidup saya pasti hancur. Padahal kesalahan kecil saat berbicara adalah hal yang wajar dan tidak menghancurkan kehidupan seseorang. Seperti itu. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari CBT ini. Kelebihannya itu mudah dipahami, terstruktur, dan efektif untuk banyak masalah, serta berfokus pada solusi, mencari jalan keluar dari permasalahan itu, dan membantu perubahan secara nyata. Kekurangannya itu membutuhkan latihan yang rutin dan terus-menerus, tidak hanya sekali atau 2 kali pertemuan. Lalu klien dituntut harus aktif dalam konseling ini, serta tidak mudah masalah ini tidak mudah selesai dengan cepat. Silakan duduk. Iya. Ini dengan siapa? Saya adalah asisten ibu kelas 11 Biba. Oke. Jadi ini pertama kalinya kamu ke sini. Jadi ibu juga jarang lihat kamu. Tadi dari sini ada mata pelajaran apa? Tadi habis mata pelajaran biologi sih ibu. Lancar nggak belajarnya? Lancar bu. Jadi pergi ke sekolah diantar atau naik motor? Tadi naik motor sendiri sih ibu. Oke. Kamu tadi kesini sudah makan atau belum? Sudah ibu, tadi pas istirahat saya sudah makan di kantin. Oke, baik. Jadi terima kasih ya Lola sudah menyempatkan waktu untuk datang ke ruang konseling kali ini. Nah, kehadiran Lola ini sangat penting dalam proses konseling ini. Jadi Lola sini mau ada yang pasti ada yang mau diceritakan kan? Iya ibu, saya ada yang bisa ceritakan. Oke, sebelum kita mulai dijelasin sedikit ya. Jadi proses konseling kali itu
membocorkan ke orang lain karena ibu akan menjaga kerahasiaan dari apa yang Lola rasakan. Nah, dan kita akan bekerja sama mencari solusi dari permasalahan yang Lola alami. Apakah Lola bersedia? Bersedia Ibu. Oke, jadi apa nih yang membuat Lola ini datang sini dan ingin berbagi cerita hari ini? Jadi saya tuh merasa ini Ibu susah sekali berhenti merokok. Saya merokok Ibu. Oke. Terus sudah sering saya coba untuk berhenti, tapi selalu gagal lagi dan akhirnya merokok lagi. Oke, jadi boleh diceritakan lebih lanjut biasanya Lola tuh merokok dalam situasi seperti apa? Biasanya tuh Bu, kalau misalnya lagi banyak pikiran gitu kayak sama kalau soal tugas kuliah atau masalah pribadi saya. Nah itu kadang juga misalnya saya sendiri di kamar gitu Bu, tiba-tiba kayak kepikiran overthinking macam-macam gitu, jadinya saya tuh ingin merokok. Nah terus teman-teman saya juga ngerokok kan Bu, jadinya kalau misalnya lagi ngumpul sama mereka tuh sering banget Bu merokok. Oke, berarti ada beberapa situasi yang mendorong Lola ini ada keinginan buat merokok. Iya Bu, benar. Dan sulit sekali juga menahan diri gitu ya. Iya Bu, kalau misalnya di situasi itu rasanya kayak susah banget menahan diri untuk gak merokok. Kalau di situasi itu, apa yang biasanya Lola pikirkan sebelum merokok? Saya merasa kalau misalnya nggak merokok tuh pikiran saya tuh jadi kayak nggak fokus gitu, terus juga dan malah bikin saya stres gitu Bu. Jadinya kayak sulit berhenti, jadi kayak merokok itu kebutuhan buat saya Bu. Oke, jadi yang ada di pikiran Lola itu merokok tuh biar bisa relax, senang pikiran gitu ya. Jadi kalau nggak merokok jadi tambah stres gitu. Iya Bu. Oke. Jadi ketika keinginan merokok itu muncul sebelum dilakukan, apa yang Anda rasakan? Jadi saya merasa gelisah Bu, kayak nggak nyaman, terus tenang, terus juga kayak ada yang kurang. Kadang juga kayak saya mudah kepikiran hal-hal kecil Bu, dan akhirnya malah jadi stres gitu. Oke. Apakah Lola ini pernah mencoba menahan buat melakukan dan kayak menahan buat merokok, terus tuh mengalihkan sesuatu yang lebih baik selain merokok itu? Pernah sih Bu, biasanya tapi nggak bertahan lama gitu. Kayak saya jadinya tuh nggak fokus, terus juga kayak mudah kesal. Jadi saya pikirkan kayak nggak bisa nih saya begini, jadi akhirnya saya merokok lagi. Oke. Jadi bisa dibilang merokok ini salah satu respon utama Lola kalau misalnya Lola tuh ada pikiran kayak gitu ya? Iya seperti itu sih Bu. Oke. Jadi dari pengalaman yang Lola ceritakan, apa yang paling mengganggu dari kebiasaan merokok ini? Yang paling mengganggu tuh saya kayak susah berhenti itu sih Bu. Kadang juga saya tuh ngerasa kayak tergantung gitu sama rokok, apalagi kalau misalnya lagi stres terus kayak banyak pikiran itu kan Bu. Saya tuh juga takut dampaknya tuh ke kesehatan saya, ke paru-paru saya gitu. Tapi kalau saya berhenti itu tetap susah gitu Bu, nggak bisa saya. Oke, jadi di satu sisi itu Lola merasa butuh, terus di sisi lain juga ada rasa kayak kekhawatiran gitu ya? Iya Bu, jadinya saya bingung sendiri gimana. Oke, kalau Lola bayangkan kondisinya lebih baik, apa yang ingin Lola ubah dari kebiasaan ini? Saya ingin bisa mengurangi rokok ini sih Bu, nggak sering-sering gitu. Kayak syukur-syukur kalau misalnya bisa berhenti juga. Oke, jadi tujuan kita ini untuk membantu Lola mengurangi kebiasaan merokok secara bertahap ya, dan belajar mengontrol diri saat keinginan merokok itu muncul. Apakah ini sesuai dengan harapan Anda? Lola? Iya sih Bu, supaya itu yang saya harapkan biar bisa berhenti merokok. Oke, jadi dari beberapa situasi yang Lola ceritakan tadi, bagian mana yang ingin Lola ubah terlebih dahulu? Mungkin pas waktu saya stres sekali ya Bu, jadi kayak saya nggak usah merokok gitu. Baik, jadi berarti kita fokus pada cara menghadapi stres tanpa merokok ya. Kita coba cari solusinya sama-sama dan membantu Lola mengubah pikiran dan dorongan tersebut. Ya Bu, itu yang sedang saya coba sih. Oke, jadi Lola sempat cerita kalau merokok itu salah satu alternatif biar Lola itu lebih tenang. Nah, menurut Lola, apakah ini salah satu cara agar Lola merasa tenang? Enggak sih Bu, saya juga pernah ngelakuin hal kayak dengerin musik atau kayak misalnya saya benar-benar sibuk gitu Bu. Saya pernah bisa situasi yang kayak gitu. Oke, baik.
cemil, makan permen, atau makan buah yang lebih sehat gitu kan. Jadi keinginan merokok itu bisa teralihkan. Nah tujuannya itu yaitu keinginan merokok yang dirasakan orang itu bisa teralihkan. Itu. Baik Bu, nanti saya akan mencoba. Oke, lakukan secara perlahan ya, tidak harus langsung kayak berhenti. Memang itu hari demi hari itu adalah perubahan yang lebih baik seperti itu. Oke Bu, terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya dan juga membantu saya keluar dari masalah ini karena saya juga bingung sebenarnya Ibu. Oke, sama-sama ya. Minggu depan mungkin kita bisa bertemu lagi buat membahas tentang perkembangan kamu dan latihan-latihan itu apakah itu bisa kamu lakukan dan berjalan dengan baik kah? Seperti itu ya. Ibu, jadi minggu depan kita ketemu lagi. Iya, aku tunggu ya Lola. Semangat ya. Iya, Bu. Kamu bisa menjalani. Makasih ya Ibu, kalau gitu saya pamit dulu Ibu. Iya. Ayo silakan duduk. Ini dengan Lola ya minggu kemarin datang ke sini. Iya Ibu, benar saya salah. Tadi dari mana? Tadi baru selesai istirahat sih Bu, habis dari kantin. Jadi sudah makan ini ceritanya ya. Iya, Bisa istirahat. Oke. Tadi sebelum istirahat ada pelajaran apa? Tadi bahasa Indonesia sih Ibu. Oke. Bercerita gitu. Jadi gimana nih kabarnya Lola akhir-akhir ini? Alhamdulillah lebih baik sih Bu, lebih baik. Oke, senang ya dengarnya. Terima kasih sudah mau datang lagi. Minggu lalu kita ada sempat bahas soal latihan ya. Iya Bu, saya juga sudah coba latihan dari Ibu. Oke, ini Lola yang kemarin mau ini ya, mau merokok itu ya, Iya Bu, benar. Oke, jadi bagaimana nih perkembangannya, boleh diceritakan? Boleh Bu, jadi waktu ini merokok itu Bu, saya coba kalau saya ini merokok itu Bu, saya coba mengikuti saran dari Ibu ya. Terus saya alihkan dengan minum atau juga ngemil. Itu Bu. Oke, lalu apa nih yang Lola rasakan setelah mencoba latihan itu? Kalau misalnya dibandingkan dari sebelumnya, kayak masih ada keinginan masih merokok sih Bu, tapi kayak nggak kuat, tidak kuat seperti sebelumnya kemarin masih bisa saya atas. Oke, jadi kalau dibandingkan sebelumnya apa ada perubahan? Ada sih Bu, sekarang kayak saya bisa menahan sedikit jumlah rokok. Oke, jadi menurut Lola, apa masih ada hal yang sulit saat mencoba latihan itu? Jadi kemarin saya sempat stres ya Bu, sempat kayak gitu. Jadi solusi saya yaitu merokok. Jadi kayak masih susahnya di situ Bu, pas lagi stres itu. Oke, baik. Jadi menurut Lola, apa yang bisa membantu dari situasi seperti itu? Mungkin saya perlu kayak lebih sering mengalihkan dirinya atau cari kegiatan-kegiatan yang seperti itu gitu. Baik, jadi bisa kita latih di pertemuan berikutnya nanti ya. Iya Bu. Baik, Lola, dari yang kamu ceritakan, kamu sudah mulai mencoba cara yang kita bahas minggu lalu kan, seperti mengubah pikiran dan mengalihkan keinginan untuk merokok ke hal yang lebih positif. Nah, walaupun belum sepenuhnya berhasil, tapi sekarang kamu bisa pelan-pelan menahan diri untuk tidak untuk menghilangkan kebiasaan merokok kamu itu. Oke, jadi ibu melihat bahwa ini sudah berusaha dan ada mulai perubahan ya. Itu sudah langkah yang sangat bagus. Kayak Bu, jadi kayak walaupun sebelumnya saya belum sepenuhnya berhasil dan saya juga kayak paham waktu saya ubah pikiran dan mengalihkan ke hal lain itu Bu, kayak keinginan merokok itu jadi tidak seterbiasanya. Jadi saya ingin terus mencoba biar bisa mengalihkan itu Bu. Baik, nggak apa-apa ya. Yang
untuk berubah itu sudah sangat bagus. Ibu, saya akan coba terus biar saya benar-benar bisa berhenti untuk merokok. Oke, atas semangat ya, Ibu akan terus mendukung kamu. Kalau misalnya kamu ada kesulitan atau hal yang lain, kamu bisa datang lagi ke Ibu. Ibu, terima kasih ya Ibu sudah mau membantu saya secara perlahan. Oke, sama-sama. Ibu juga terima kasih kamu sudah bisa terbuka sama